Bab ke-365. Untuk apa aku balas dendam? Sarah! Hati-hati! Ini sudah melebihi batas kecepatan. Teriak Yasmin tanpa sadar saat dia tidak sengaja melihat speedometer yang sudah menyentuh angka 200 km per jam. Yasmin seperti lupa jika dia juga suka menggeber mobilnya itu hingga kecepatannya bahkan melebihi 200 km per jam. Tanpa sadar tangan Yasmin sudah mencengkeram pinggiran tempat duduknya untuk berpegangan. Santai saja Yasmin, mumpung jalanan lagi sepi. Asal rem mobil kamu masih pakem, aku jamin aman. Sahut Sarah tanpa berniat untuk menurunkan kecepatan mobilnya sama sekali. Terserah kamulah. Ucap Yasmin akhirnya menyerah. Hei, hei, hei. Gitu dong, ini baru jawaban orang yang hobi ngebut. Tukas Sarah sambil terkekeh. Ternyata benar yang dikatakan oleh orang-orang, lebih enak menjadi sopir daripada menjadi penumpang saat mobil melaju sangat kencang, tidak perlu merasa khawatir seperti ini. Gumam Yasmin dalam hati. Sementara itu, Lucas yang saat dibawa pergi oleh 5 orang bersenjata tersebut ditutup matanya dan juga diikat tangannya. Terlihat membuka matanya perlahan saat kain hitam yang menutup matanya dibuka oleh salah seorang penculik. Duduk di sana! Perintah salah seorang yang membawa senapan mesin ringan sambil mendorong tubuh Lucas ke arah sebuah kursi yang ada di sudut ruangan dengan kasar. Lucas, yang tubuhnya didorong dengan kasar oleh orang tersebut, hampir saja jatuh terjerembab andai saja dia tidak cepat menguasai dirinya. Lucas berjalan ke arah kursi yang ditunjuk orang tersebut sambil matanya mengamati situasi di sekitarnya yang hanya diterangi cahaya yang tidak begitu terang dari sebuah emergency lamp. Di sudut gudang tempat Lucas duduk ada sekitar 5 buah kursi yang terlihat sudah tua tetapi masih kokoh karena terbuat dari kayu pilihan. Sepertinya, saat ini aku sedang berada di sebuah bangunan tua. Gumam Lucas dalam hati. Cepat! Tidak usah jelalatan seperti itu! Teriak seorang penculik yang memegang sepucuk pistol yang dari tadi terlihat diam saja. Di dalam sini cuma ada 3 orang. Kemana perginya yang 2 orang lagi? Batin Lucas sambil duduk di kursi, sama sekali tidak ambil pusing dengan teriakan orang yang membawa pistol tersebut. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh bos kalian? Tanya Lucas mencoba kembali memancing jawaban dari mereka bertiga. Tidak usah banyak bacot. 15 menit lagi kamu juga akan tahu sendiri. Bentak orang yang membawa senapan mesin. Lucas langsung terdiam dan memilih untuk menunggu bos mereka. Waktu berlalu dengan sangat cepat, tanpa terasa 15 menit sudah terlewati. Lucas bergegas menoleh ke arah pintu gudang saat tiba-tiba saja pintu tersebut terbuka dan disusul dengan masuknya sosok seorang pria yang sangat dikenal oleh Lucas. Samuel? Gumam Lucas yang terlihat sangat terkejut melihat sosok pria yang sama sekali tidak pernah dia duga tersebut. Lucas terus memandang tajam ke arah Samuel yang berjalan pelan ke arahnya dengan langkahnya yang masih terlihat sedikit pincang. Badan Samuel juga sudah terlihat mulai kembali ke bentuk semula setelah dia dirawat dengan intensif di rumah sakit dan diawasi dengan ketat oleh sang mama. Halo Lucas, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku baru tahu jika kamu ternyata sudah menggantikan papa kamu sebagai CEO perusahaan keluargamu. Sapa Samuel sambil duduk di kursi yang ada di hadapan Lucas dengan santai. Ternyata kamu Samuel. Apa maksud kamu melakukan semua ini? Kamu sudah membuat syok kedua orang tuaku dengan mengirimkan orang-orang itu ke rumah dan menyandera mereka berdua. Apa salah mereka kepada kamu? Protes Lucas yang sama sekali belum bisa menebak maksud Samuel dengan menculik dirinya seperti ini. Kalau memang kamu ada masalah denganku, mengapa kamu tidak langsung mendatangi aku? Tidak dengan cara pengecut seperti ini. Lanjut Lucas. Hah? Ternyata kamu masih tidak berubah Lucas. Tetap banyak omong seperti dulu. Sahut Samuel, bukannya marah atau tersinggung, Samuel malah tertawa ngakak. Aku melakukan semua ini hanya sebagai peringatan kecil kepada kamu Lucas.
bahwa saat ini aku sudah memiliki pasukan bersenjata sendiri yang bisa aku perintahkan untuk melakukan apa saja. Sambung Samuel. Bukannya paham, Lukas malah terlihat agak bingung saat dia mendengar ucapan Samuel tersebut. Lalu apa hubungannya dengan aku? Kamu mau punya pasukan sendiri atau punya senjata pemusnah atau apa saja, itu tidak ada hubungannya dengan aku karena aku juga tidak peduli. Tukas Lukas dengan nada ketus. Hah? 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 Tentu saja ada hubungannya dengan kamu, Lukas, karena aku ingin agar kamu kembali bergabung denganku seperti juga Stephen. Bagaimanapun juga, kita adalah mantan anggota gang yang sama saat masih kuliah. Sahut Samuel, kembali tertawa. Tentu saja aku mau bergabung dan bekerja sama dengan kamu jika masalahnya adalah kerja sama bisnis. Tetapi melihat cara kamu yang demikian kasar dengan memaksa aku dan menyandera kedua orang tuaku, sepertinya kamu memang bukan mau mengajak aku untuk menjadi partner bisnis. Tukas Lukas dengan nada sinis. Hah? 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 Aku memang bukan mau mengajak kamu untuk berbisnis dalam arti mengurus perusahaan. Untuk urusan bisnis seperti ini, aku sudah bekerja sama dengan dua bos besar. Satu dari luar negeri dan satu lagi dari ibu kota. Sahut Samuel. Aku ingin kamu bergabung dengan aku untuk membalas dendam kepada Brian. Lanjut Samuel yang membuat Lukas terhenyak kaget. Stephen juga sudah setuju untuk bekerja sama dengan aku dalam masalah yang satu ini. Pungkas Samuel. Aku tidak memiliki dendam apapun kepada Brian. Untuk apa juga aku harus ikut kamu membalas dendam kepadanya? Kamu tidak usah berharap dan bermimpi bahwa aku akan membantu kamu untuk mencelakai Brian. Sahut Lukas datar. Sepertinya ucapan Yasmin waktu benar juga. Ternyata kesempatan yang diberikan oleh Brian kepada Samuel untuk kesekian kalinya, agar dia bisa menyadari kesalahan dan merubah sikapnya, sia-sia belaka. Sepertinya Samuel memang tidak ada niat sama sekali untuk berubah. Gumam Lukas dalam hati. Hei! 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 Tentu saja aku tahu jika kamu sudah tidak ada dendam apapun kepada Brian karena sekarang ini kamu adalah partner kerja Brian. Aku akan sedikit memaksa kamu untuk membantu aku, dan aku yakin jika kamu pasti akan mau membantuku. Tentu saja jika kamu masih sayang kepada kedua orang tua kamu, Lukas. Tukas Samuel dengan nada penuh ancaman. Kamu jangan berbuat macam-macam kepada orang tuaku, Samuel. Jika kamu sampai melukai mereka, aku akan membuat kamu menyesal seumur hidup. Ucap Lukas, balik membalas ancaman Samuel. Hei! 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 Saat ini saja kamu sudah tidak berdaya. Lalu dengan cara apa kamu akan membuat aku menyesal, Lukas? Tidak usah mengancamku dengan omong kosong seperti itu, Lukas. Apa kamu tahu jika saat ini, kalau aku mau, aku bisa saja melenyapkan kamu dengan amat mudah, semudah membalikan telapak tangan. Sahut Samuel dengan nada sangat sombong. They're crying. Baru saja Samuel akan melanjutkan ucapannya, tiba-tiba saja ponsel Samuel berdering. Dengan sedikit kesal, Samuel mengambil ponselnya dari saku pakaiannya. Ngapain Papa Hardison menelpon aku pada jam segini? Gerutu Samuel sambil memandang pada layar ponselnya dengan raut wajah terlihat kesal. Hardison memang sudah berhasil keluar dari tahanan dengan jaminan seorang pengusaha besar dari ibu kota, yang bukan lain adalah Randall Robinson. Dengan koneksinya yang kuat, Randall Robinson berhasil melobi pejabat pusat yang doyan suap yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam masalah hukuman Hardison untuk menekan pejabat kota Rhodes agar melepaskan Hardison dengan uang jaminan yang sangat besar dari Randall. Setelah menekan tombol jawab, Samuel segera menyapa Hardison. Halo Pak, ada apa? Tanya Samuel dengan nada suara terdengar agak kesal. Kamu sedang berada di mana, Samuel? Tanya Hardison dari seberang telepon. Aku sedang ada urusan bisnis dengan teman-temanku, Pak. Sahut Samuel cepat. Tuan Hardison? Bagaimana mungkin dia masih bisa keluar dari tahanan dengan masalah hukum yang begitu banyak?
Gumam Lucas dalam hati terheran-heran bercampur kaget saat dia mendengar ucapan Samuel ketika memanggil lawan bicaranya yang ada di seberang telepon. Papa minta kamu segera pulang, ada urusan yang lebih penting yang harus kita bicarakan. Ujar Hardison dengan nada suara terdengar sangat serius. Raut wajah Samuel terlihat semakin kesal setelah dia mendengar ucapan Hardison barusan. Tetapi urusan aku dengan temanku ini juga sangat penting, Pak. Protes Samuel sambil menahan emosi. Kamu tunda dulu saja urusan kamu itu. Sebentar lagi Tuan Fumihiro dan putranya akan datang ke rumah kita. Papa mau kamu pulang sekarang juga. Urusan ini jauh lebih penting, Samuel. Papa tunggu. Tukas Hardison yang kemudian langsung menutup teleponnya begitu saja. Tuan Fumihiro dan Kenjiro. Gumam Samuel tanpa sadar. Begitu Samuel mendengar Hardison menyebutkan nama Fumihiro, tidak ada alasan lagi bagi Samuel untuk tidak menuruti perintah Hardison. Karena Fumihiro adalah salah satu bos besar yang tadi disebutkan oleh Samuel. Lucas yang tanpa sengaja turut mendengar ucapan Samuel terlihat mengernyitkan dahinya. Tuan Fumihiro dan Kenjiro? Siapa mereka? Gumam Lucas dalam hati bertanya-tanya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Samuel memutuskan untuk menunda urusannya dengan Lucas dan segera bersiap-siap untuk meninggalkan gudang tua tersebut. Aku akan beri kamu waktu sampai besok untuk memikirkan apa yang aku minta tadi, Lucas. Pikirkan juga keselamatan kedua orang tua kamu. Ujar Samuel. Aku sudah menjawabnya tadi, tidak perlu kamu tunggu sampai besok. Sahut Lucas ketus. Hei! Pikirkan saja dulu. Simpan jawaban kamu untuk besok pagi. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk tidak segan menembak jika kamu berusaha untuk kabur. Tukas Samuel sambil terkekeh. Tanpa menunggu tanggapan Lucas, Samuel bergegas meninggalkan gudang setelah sebelumnya memerintahkan anak buahnya untuk mengikat tubuh Lucas pada tiang utama gudang dan juga menutup mulut Lucas dengan lakban. Sampai bertemu besok pagi, Lucas. Jadilah orang pintar. Ingat orang tua kamu. Seru Samuel sambil tersenyum sinis penuh ejekan dan menoleh ke arah Lucas yang sudah terikat erat di tiang gudang saat dia sudah melewati pintu gudang tua tersebut. Tak berapa lama kemudian terdengar suara mesin mobil Samuel yang menderu meninggalkan area gudang tua. Lebih kurang 35 menit setelah Samuel pergi, terlihat Brian sedang memarkirkan mobilnya di tepi jalan, agak jauh dari gudang tua di mana Lucas disekap. Bab ke-360